Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba menyajikan beberapa hal yang menyangkut tentang etika keprotokolan dan kewaspadaan dini. Materi ini disampaikan pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 64 Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2002. Perkenalkan, nama saya Hatifah, asal instansi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. Ada dua kegiatan yang akan kami sajikan, yakni pembahasan tentang etika, etiket, dan moral, serta kewaspadaan dini. Kita perlu mengenali apa perbedaan antara etika, etiket, dan moral. Kita lihat satu persatu. Etika merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar dan sukarela untuk mentaati ketentuan atau norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau organisasi. Nah, etika di sini tidak terbatas pada cara melakukan suatu perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Sementara etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Jadi bila tidak ada orang lain atau tidak ada sanksi mata, maka etiket ini tidak berlaku. Sedangkan untuk moral merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk etiket sebagai ASN. Yang pertama, etiket kerapihan diri dan berpakaian. Dalam etiket kerapihan diri ini, kita diatur dari segi penampilan. ASN memiliki atribut-atribut standar yang harus dipenuhi dalam berpakaian. Berpakaian yang sederhana dan tidak terlalu berlebihan, dan ditempatkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Kemudian berikutnya ada etiket duduk. Etiket duduk di sini diatur dengan posisi berduduk yang tegap, kemudian tangan diletakkan di atas paha. Selanjutnya ada etiket berdiri. Etiket berdiri di sini kita berdiri secara tegap, tidak membungkuk ke belakang ataupun ke depan. Selanjutnya ada etiket berjalan. Tentunya berjalan tidak boleh berlenggak-lenggok, berjalan lurus ke depan dan mendahulukan apabila ada pejabat yang melewati di depan kita. Selanjutnya etiket berbicara. Berbicara sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Selanjutnya etika berkenalan dan bersalaman. Jika ada seseorang yang baru ingin berkenalan dengan kita, tentunya kita berusaha melayani dengan ramah dan baik. Terakhir adalah etiket dalam jamuan. Hal ini tentunya diatur bagaimana kita bersama-sama orang lain untuk duduk makan bersama. Dalam etiket perjamuan ini diatur mulai dari posisi alat-alat yang digunakan pada saat makan, serta bagaimana posisi kita duduk makan, serta penggunaan alat-alat yang digunakan pada saat makan. Pembahasan selanjutnya tentang kewaspadaan dini. Yang dimaksud dengan kewaspadaan dini di sini merupakan kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Selanjutnya kita membahas intelijen. Intelijen di sini kita definisikan ada 3. Yang pertama sebagai pengetahuan. Nah, sebagai pengetahuan ini merupakan informasi yang sudah diolah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, intelijen sebagai organisasi, di mana suatu badan yang digunakan sebagai wadah yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen. Yang terakhir, intelijen sebagai aktivitas. Semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Ada 3 fungsi intelijen. Yang pertama, penyelidikan. Penyelidikan yang dimaksud di sini merupakan serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah
untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk pengamanan, serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan atau melawan upaya pekerjaan, kegiatan intelijen dan atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Dan yang terakhir adalah penggalangan. Nah, di sini yang dimaksud penggalangan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mempengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. Nah, dalam kegiatan yang dilakukan, ada beberapa implementasi, contoh, dan aplikasi dari kewaspadaan dini bagi calon pegawai negeri sipil. Jadi, kita diberikan format laporan informasi yang di dalamnya terdiri dari mana informasinya, kemudian ditujukan kepada siapa, informasi yang disajikan dalam bidang apa, jelas sumbernya, dan kita bisa memberi nilai berapa untuk laporan informasi tersebut. Dalam menyajikan informasi tentunya ada dua hal yang harus dilakukan, yakni ada fakta-fakta yang di dalamnya ada unsur 5W dan 1H. Jadi apa informasinya, bagaimana, di mana, kapan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ada pendapat pelapor, bagaimana pendapat kita tentang fakta-fakta yang terjadi tersebut. Selanjutnya, draft laporan informasi ini ditandatangani oleh pelapor, diberi keterangan tempat dan waktu. Pada akhir kegiatan kewaspadaan dini ini, kami diberikan renungan oleh panitia penyelenggara pelatihan dasar CPNS Angkatan 64 Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, dalam kegiatan ini kami diputarkan dengan sebuah video yang menjanjikan bagaimana perjuangan ayah dan ibu membesarkan, dan sebagai renungan bagi kami sudah seberapa besar pengabdian kami kepada orang-orang terkasih. Di akhir penyajian materi diberikan sebuah motivasi dari Mary Riana tentang bagaimana kita menghadapi tantangan ke depannya, bagaimana sikap kita, diberikan motivasi agar tetap semangat dalam melakukan kegiatan. Terima kasih saya sampaikan kepada BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah atas dilaksanakan kegiatan pelatihan dasar CPNS Angkatan 64 golongan 3 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.